I don't care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Bersama saya, Zuna Sahel Arashid, NIM 54. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner. Sebelum lebih lanjut, agar proses pembelajaran pada kali ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan kegembiraan, penuh dengan rasa semangat, saya akan mengajak kalian untuk meningkatkan rasa semangat kita dalam hal belajar. Ya, ketika saya mengucapkan fisika, kalian akan menjawab, pikirkan, ilmu sains itu kesukaan kita, ya. Bisa kita mulai? Oke. Fisika. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, bagaimana? Masih semangat kan? Masih semangat dong pastinya. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini, apa yang dimaksud dengan gelombang stasioner, kemudian seperti apa sih karakteristik dari gelombang stasioner, dan bagaimana gelombang stasioner yang terjadi pada ujung bebas dan ujung terikat. Woi, tenang. Jangan buru-buru untuk belajar, oke? Jangan buru-buru. Sebelum itu, kita lihat video dulu yuk. Pada masa kecil dulu, pernah nggak sih kalian bermain lompat tali bersama teman-teman kalian? Secara tidak langsung, kalian telah menerapkan apa itu gelombang. Lalu, di mana fenomena gelombang itu terjadi? Untuk lebih lanjut, yuk kita masuk ke materi. Gelombang stasioner merupakan gelombang yang terbentuk dari hasil perpaduan gelombang datang dan gelombang pantul yang memiliki karakteristik amplitude dan frekuensi yang sama, namun arah rambatnya berlawanan. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Mari kita lihat animasi dari gelombang stasioner. Jika kita getarkan pada ujung tali, lalu apa yang terjadi? Maka kita akan menciptakan sebuah gelombang. Gelombang tersebut dinamakan sebagai gelombang datang. Pada saat gelombang datang merambat ke ujung pantul, gelombang tersebut akan dipantulkan. Terlihat pada gelombang datang. Gelombang datang berupa bukit, sedangkan gelombang pantulnya berupa lembah. Tapi ketika kita memantulkan terus-menerus gelombang datang, maka yang terjadi bertemulah kedua gelombang datang dan gelombang pantul. Kemudian bergabunglah hasil perpaduan dari gelombang datang dan gelombang pantul, terciptalah gelombang stasioner. Kenapa disebut sebagai gelombang stasioner? Karena jika kita perhatikan, kedua gelombang tersebut itu tidak merambat. Pada gelombang stasioner, yang bisa kita lihat adalah titik. Terdapat dua titik pada gelombang stasioner, yaitu titik simpul dan titik perut. Pada gelombang stasioner, amplitudenya itu tergantung pada titiknya. Titik yang mencapai maksimum yaitu pada perut, sehingga
perut disebut sebagai amplitudo maksimum. Sedangkan titik yang mencapai minimum yaitu pada simpul. Sehingga simpul disebut sebagai amplitudo minimum. Gelombang stasioner itu terjadi pada dua keadaan. Yang pertama pada ujung bebas dan yang kedua ujung terikat. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikutnya. Mari kita lihat animasi gelombang stasioner pada ujung bebas. Karakteristik dari gelombang stasioner pada ujung bebas itu tidak terjadi perubahan fase. Artinya, fase gelombang datang sama dengan fase gelombang pantul. Dari animasi tersebut, gelombang datang merambat dari kiri ke kanan sepanjang sumbu X. Gelombang datang dinyatakan sebagai fungsi gelombang Y1 sama dengan X, T atau posisi gelombang terhadap waktu. Ketika gelombang datang sampai ke ujung pantul, maka akan menghasilkan sebuah gelombang. Gelombang tersebut dinamakan sebagai gelombang pantul. Jika kita lihat dari persamaan fungsi gelombang datang dinyatakan sebagai Y1 sama dengan A sin omega T ditambah Kx, yang mana tanda plus tersebut merupakan indikasi arah gelombang datang dari kiri ke kanan. Sedangkan fungsi gelombang pantul dinyatakan sebagai Y2 sama dengan A sin omega T minus Kx, di mana tanda negatif tersebut merupakan arah gelombang pantul dari kanan ke kiri. Untuk memperoleh fungsi gelombang stasioner, maka kita menjumlahkan kedua fungsi gelombang datang dan gelombang pantul. Hasil perjumlahan kedua fungsi gelombang tersebut dinyatakan sebagai Y X, T sama dengan 2A cos Kx cos omega T, di mana A merupakan jarak atau simpangan terjauh dari titik setimbang. Omega T merupakan kecepatan sudut gelombang. K merupakan bilangan gelombang. Kemudian T merupakan lamanya gelombang dari suatu titik ke titik lain. Y merupakan simpangan gelombang stasioner. Dan X merupakan jarak titik ke satu ke titik yang lain. Kemudian kita akan mempelajari tentang gelombang stasioner pada ujung terikat. Jika kita lihat dari animasi tersebut, pada saat gelombang datang merambat ke ujung pantul, karena di sini ujung pantulnya tetap atau terikat, maka terjadi pembalikan fase pada gelombang pantul sebesar setengah, sehingga sudut fase dari gelombang pantul mengalami perbedaan sebesar pi. Melihat dari persamaan Y sama dengan A sin theta, jika kita jabarkan, theta sama dengan omega T min Kx. Karena di sini theta adalah sudut fase, yaitu hubungannya dengan fase, karena fasenya setengah, maka sudut fase atau theta sama dengan 2pi kali setengah. Diperolehlah hasil dari sudut fase yaitu sebesar pi. Kemudian, untuk memperoleh fungsi gelombang stasioner, maka kita menjumlahkan kedua fungsi gelombang datang dan gelombang pantul. Hasil penjumlahan dari kedua fungsi gelombang tersebut adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Seperti itulah pembelajaran kali ini. Bagaimana menurut kalian? Saya harap kalian dapat memahaminya ya. Sebelum itu saya akan cek sound dulu ya. Fisika. Oke, luar biasa. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini. Bila perlu, like, share, dan subscribe. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
'Cause I don't care.